Yang bikin baper nggak gitu? Baper jadi suka beneran gitu. Ada. Nah itu. Tapi suami orang. Ya sebenarnya aku nggak pernah sih order kayak gitu. Oh gitu. Terus gimana tuh sekarang? Ya mohon maaf aja sih sebenarnya ya. Ya aku nggak jadi aja gitu. Ya aku udah jauh-jauh kesini terus. Kadang hal terberat yang misalkan kita dapat uang dari yang kayak gitu ya, terus ibu tuh minta buat sedekah misalkan, buat ke masjid kayak gitu, mau nggak mau ngasih, cuman gimana gitu. Tapi kan pengen ngasih kebaikan juga. Kan udah gede, sudah waktunya mencari uang. Tidak memberitahu bagaimana cara mendapatkan uang itu. Tahu-taunya bicara aja, silahkan cari kerja. Harusnya kita itu sebagai orang tua mempersiapkan apakah bekerjanya di bidang wira swasta apa. Misalkan membudidaya jamur, begini tahapannya dipantau. Bukan cari kerja semua orang juga sama. Dengan banyaknya lulusan sekolah menengah sampai perguruan tinggi, cari lapangan kerja susah. Dengan lahirnya konglomerat atau kesenjangan antara ekonomi kuat dengan ekonomi miskin, maka jual diri itu merajalela. Si kaya dan si miskin semakin jauh, itu mengakibatkan orang yang berlebih ekonomi yang agamanya tidak memadai menghalalkan semua cara. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang. Akhirnya jual diri. Nah, dengan pendekatan ajaran agama, ada sedekah, infak, zakat. Orang kaya mengeluarkan zakat itu untuk memelihara lingkungan. Jangan sampai ada orang yang kelaparan. Orang kelaparan itu terjadi mungkin karena tidak peka lingkungan. Yang dosa banyak orang. Kalau tetangga kelaparan, itu yang salah tetangganya sendiri. Kenapa bisa begitu? Apalagi di BTN atau bangunan yang bertingkat-tingkat, itu apa namanya, apartemen ya, tidak kenal sama tetangga, padahal tetangga sebelah itu kelaparan. Akhirnya mereka berbuat sesuatu seperti di dalam video ini, tetangga sebelah tidak tahu. Anda tidak akan bisa menanggung resiko yang saya alami kalau saya tidak berbuat seperti ini, kan begitu jadinya. Oke, itulah barangkali sebagai bahan gambaran bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar ceramah. Orang tua bukan hanya sekedar memberikan saran petua secara lisan, tetapi grand design berpikir kalau begini harus begini, dan anak-anak itu harus dipantau. Masa depannya itu harus terdeteksi. Apakah dia keahliannya dalam bidang kedokteran, apakah dia dalam bidang bisnis, apakah dia itu punya keahlian di bidang seni. Jangan dibiarkan, tetapi dikendalikan dari awal sejak kecil. Sebab yang dibawa ke akhirat itu ada 3: ilmu yang bermanfaat, harta di jalan Allah, dan doa anak saleh. Menyaksikan fenomena yang terjadi dewasa ini yang mengalami perubahan ekstrim dibanding dengan masa lampau. Kira-kira tahun 1970-an, kalau ada orang yang berada di pinggir jalan itu dandannya berlebih-lebihan, dan biasanya orangnya setengah baya dan tidak cantik kalau dia tidak dandan, dan dikucilkan oleh masyarakat. Padahal dia itu tekanan ekonomi yang luar biasa untuk menghidupi anaknya, karena tidak punya keterampilan lain kecuali jual diri. Itu dulu. Tetapi fenomena sekarang seperti tampak di dalam video berikut ini,
Itu wanita muda, cantik, dan boleh dikatakan kalau dikemas sedemikian rupa harganya mahal ya. Tetapi apa yang terjadi? Beliau ini mengakui bahwa ibu dan bapaknya masih hidup dan masih mampu bekerja. Tapi sembunyi-sembunyi karena sering diminta untuk biaya hidup. Kamu kan sudah gede, kamu kan sudah besar, sudah waktunya menggantikan bapak dan ibu. Bapak kan sekarang sudah tidak bekerja lagi, katanya begitu. Karena bapaknya sudah pensiun dan hanya bantu-bantu di kelurahan. Tetapi apa yang dia kerjakan? Karena memiliki tubuh yang menarik bagi pria-pria hidung belang, ya inilah yang dia lakukan. Oleh sebab itu, para orang tua bukan hanya mendidik anak itu bicara halal dan haram, tetapi perilaku kita juga ketika anak itu tidak memiliki pekerjaan yang jelas, jangan pernah membebani untuk membiayai kehidupannya. Karena apa? Kalau nekat seperti ini, yang salah bukan anak itu sendiri, semua juga salah. Dia mengaku bahwa orang tuanya sering mencari kemana dia pergi. Tetapi karena capek, akhirnya dibiarkan. Begitu dia datang, kalau perlu uang, bahkan uangnya itu untuk sedekah ke masjid katanya. Padahal dari hasil yang tidak semestinya. Yang perlu kita berikan ilmu kepada anak-anak, kepada generasi muda, di samping masalah moral, secara ilmu kedokteran, penyakit-penyakit yang diakibatkan itu seperti kita dengar dulu ya. Ini adalah penyakit-penyakit akibat dari hubungan intim tanpa aturan atau berganti-ganti pasangan. Luar biasa ya. Yang suka jajan gitu siapa tahu nularin penyakit kan. Misalkan gatel-gatel atau gimana gitu. Pernah? Gatel pernah sih. Pernah. Tapi nggak terlalu parah soalnya kan suka minum jamu juga. Oh, ada jamu. Jawabnya obatnya ada jamu yang dia konsumsi katanya. Padahal obat-obat kedokteran saja, bukan hanya jamu, itu banyak yang tidak manjur. Jadi jangan punya anggapan hanya dengan jamu dijamin aman. Banyak ilmu kedokteran saja yang tidak mampu menangani berbagai penyakit akibat dari hubungan yang seperti ini. Ganti-ganti pasangan. Penyakit dengan penyakit bersatu, beraduk-aduk, dan menjadi penyakit baru. Wagluk Gubuk Apung menemukan tulisan tentang penyakit akibat seks bebas. Jika hubungan seksual dilakukan tanpa menerapkan prinsip seks aman, misalnya tidak menggunakan kondom atau bergonta-ganti pasangan, maka risiko terjadinya sejumlah penyakit dan kondisi yang akan diuraikan berikut ini akan meningkat. 1. Menderita herpes genital. Herpes genital atau herpes kelamin adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex (HSV). Kebanyakan penderita herpes genital tidak mengetahui bahwa dirinya terinfeksi penyakit tersebut. Soalnya, herpes genital seringkali tidak menunjukkan gejala atau hanya menunjukkan gejala yang ringan, seperti timbulnya rasa gatal atau nyeri di area genital dan munculnya benjolan merah atau lepuh putih kecil. Bila lepuhan pecah, ini bisa menyebabkan timbulnya bisul dan koreng. Pada beberapa orang, herpes simplex bahkan bisa memicu komplikasi yang parah, seperti meningitis atau radang selaput otak dan radang pada uretra. 2. Menderita gonore atau kencing nanah. Beberapa orang tentunya sudah tidak asing dengan istilah kencing nanah atau gonore. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pada laki-laki, gonore akan menyebabkan munculnya gejala kencing nanah, yang bisa diikuti dengan nyeri saat buang air kecil, testis bengkak, dan dubur gatal. Gejala-gejala tersebut umumnya baru muncul sekitar 10 hari setelah seseorang melakukan hubungan seksual yang berisiko. Sedangkan pada wanita, gonore seringkali tidak menimbulkan gejala apapun. 3. Menderita sifilis atau penyakit raja singa.
Sifilis atau Raja Singa disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum yang menular melalui hubungan seksual atau kontak fisik dengan luka di tubuh penderita. Pada fase awal, kebanyakan penderita umumnya belum menyadari bahwa dirinya mengalami sifilis. Gejala awal sifilis biasanya hanya berupa luka kecil tanpa rasa sakit pada alat kelamin, anus, lidah, atau bibir. Namun, jika sudah parah, penyakit Raja Singa dapat menimbulkan gejala berupa ruam kemerahan di seluruh tubuh, pembengkakan kelenjar getah bening, bahkan menyebabkan kerusakan organ dalam tubuh. 4. Terinfeksi HPV. Human papillomavirus HPV merupakan virus yang menginfeksi sel epitel di kulit dan membran mukosa manusia. HPV dapat ditularkan melalui hubungan seksual dengan penderita atau adanya kontak antar kulit. Dari sekian banyak jenis HPV, infeksi tipe 16 dan 18 adalah jenis yang paling banyak menyebabkan kanker serviks pada wanita. Sementara, infeksi HPV tipe 6 dan 11 disebut sebagai penyebab dari 90% kasus kutil kelamin. 5. Terinfeksi HIV. Human immunodeficiency virus HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat penderitanya rentan terserang berbagai penyakit. Jika tidak diobati, HIV bisa berkembang menjadi AIDS, yaitu fase atau tahap akhir saat sistem kekebalan tubuh sudah tidak mampu lagi melawan infeksi. HIV dapat menular akibat kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti cairan vagina dan sperma, atau melalui hubungan seksual yang tidak aman, misalnya dengan bergonta-ganti pasangan seks. Itulah beberapa contoh penyakit menular seksual yang bisa terjadi akibat tidak menerapkan seks aman. Misalnya sering bergonta-ganti pasangan, termasuk juga dengan PSK. Perlu diingat, melakukan hubungan seks yang tidak aman tidak hanya berisiko bagi diri sendiri saja, melainkan juga bagi pasangan. Penyakit menular seksual yang ditularkan ke pasangan yang sedang hamil berisiko membuat bayi yang dilahirkan juga ikut menderita berbagai penyakit tersebut. Oleh sebab itu, selalu terapkan prinsip seks yang aman. Sebisa mungkin tidak bergonta-ganti pasangan dan selalu gunakan kondom. Nah, jika sudah terlanjur melakukan hubungan seksual yang berisiko, jangan ragu berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan kondisi kesehatanmu. Jika kamu memiliki pasangan, bawalah ia turut serta, sehingga kondisimu dan pasangan bisa diketahui dan risiko terjadinya fenomena pingpong bisa dihindari.